Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekerak, yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Sekerak, dan yang saya hormati rekan-rekan teknik SMA Negeri 1 Sekerak. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini telah hadir pada ruangan pustaka tercinta kita ini untuk mengikuti penerapan budaya positif, salah satu aksi nyata dari modul 1.4 oleh saya sendiri Ira Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, sebelum saya memaparkan penerapan budaya positif kita, saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekerak. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya bagi kita semua, karena atas nikmatnya hari ini kita masih bisa melakukan tugas kita sehari-hari sebagaimana yang negara telah wajibkan terhadap kita. Doa bersalat tentunya kita sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Petausaha yang telah hadir dalam acara penerapan budaya positif aksi nyata di sekolah yang kita lakukan bersama-sama untuk Bu Ira yang hari ini lagi bertugas ataupun lagi menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak yang mungkin ini tidak mudah dalam melewati hari-hari dalam mengikuti bimbingan untuk mengikuti pola bimbingan guru penggerak. Tentunya sama-sama kita sadari dalam penerapan budaya positif ini, tentunya ini sangat berarti dan sangat penting bagi kita sebagai warga sekolah. Bagaimana di sekolah kita alhamdulillah sudah satu yang lulus guru penggerak yang Bu Ira lagi menjalankan dalam proses bimbingan. Tentunya apa-apa ilmu dalam mengikuti guru penggerak tersebut tentunya bagaimana bisa mengimbas ke kita semua dan bisa merubah kita bergerak ke lebih baik ataupun kita bergerak dengan sesuai dengan tuntutan peraturan bagaimana kita dalam menggerakkan ataupun menjalani hari-hari kita sebagai seorang pendidik di sekolah kita. Jadi saya berharap kepada Bu Ira dengan aksi nyata
penerapan budaya positif ini, kami ini dapat mengambil ilmu, kita saling berbagi pengalaman, sehingga sama-sama kita bersemangat dan kita dukung Bu Ira. Semoga kelaknya dalam mengikuti program guru penggerak ini bisa tuntas dan lulus sebagaimana yang sudah dirasakan oleh pendahulunya yaitu Pak Iwan. Jadi mungkin itu sekilas dari saya, kemudian kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah rekan-rekan semuanya, sekarang kita masuk ke dalam seminar penerapan budaya positif. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah latar belakang. Dengan adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian pendidikan berpihak kepada murid, dan dasar pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya kodrat zaman adalah sekarang anak-anak sudah sibuk dengan gadget. Nah, tugas kita adalah menuntut mereka menggunakan gadget atau HP tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir ada sistem Among dengan azas yang berbunyi Ingarso Suntolodo, Ikmadio Mangukarso, dan Tuduri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberikan dorongan, dan yang di belakang memberikan dorongan dan juga semangat kepada murid-murid kita. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah ini ada beberapa nilai yang harus dimiliki. Tidak hanya guru penggerak sebenarnya, tetapi ini secara umum untuk guru. Nah, guru-guru harus memiliki nilai-nilai. Yang pertama yang berpihak kepada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Kemudian ada peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dengan guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Walaupun di sini menjadi nilai dan peran guru penggerak, tetapi kita sebagai pendidik juga harus memiliki nilai dan peran ini. Kemudian, visi guru penggerak, yaitu merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Visi memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan dan dicita-citakan. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam budaya positif. Ini yang menjadi inti dari seminar hari ini. Di sini ada beberapa pembelajaran. Yang pertama sekali adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita, apa yang belum hari ini akan kita lihat bersama. Yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kemudian, disiplin positif adalah pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab kepada murid melalui kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Secara umum bisa disampaikan bahwasanya tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi pada murid-murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melihat nilai-nilai yang terdapat pada diri mereka sendiri dan membuat mereka bahwasanya menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka miliki. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman dan hadiah ini menjadi tanda petik. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ketika murid-murid itu melakukan sesuatu bukan karena ada sesuatu. Nah,
mereka melakukan, misal kita memberikan arahan, ya Bu, kami akan lakukan jika itu nanti memberikan A, B, C, D. Jadi kita tidak menuntun, ya, kita tidak menuntut siswa murid kita seperti itu. Tetapi mereka meyakini bahwa apa yang sudah mereka miliki itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Nah, kemudian kita lihat nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa, masih tadi Pak? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang kedua ada pembelajaran tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita lihat, nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda jika Anda tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita kembali dari pernyataan di depan tadi bahwasanya pemberian adanya motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita, ya, terkait dengan adanya hukuman ataupun penghargaan. Nah, ya, jelaskan alasan Anda. Mungkin masing-masing kita bisa menjawab pada diri masing-masing. Apakah kita tetap akan datang ke sekolah untuk mengajar murid-murid kita, walaupun ketika kita datang tepat waktu tidak ada reward ataupun penghargaan, ketika kita datang terlambat tidak ada punishment ataupun hukuman. Nah, selanjutnya kita lihat maksud dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, apa yang maksud dengan restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau saya lihat ini tadi pagi yang kita alami ya, Bapak Ibu ya, ada Ibu BK, ada Bapak PJOK tadi ya, yang mengikuti proses apakah itu pemberian hukuman atau konsekuensi. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Selanjutnya, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, nah, kita lihat hukuman. Apa saja yang termasuk ke dalam hukuman? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Walaupun ini tidak kita lakukan, ya insya Allah tidak Bapak Ibu ya. Ini mungkin pernah terjadi pada diri kita masing-masing. Ya, yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang ya Pak, untuk jangka panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau mau adanya hukuman, yang menjadi korban itu dia pasti mendapatkan keadilan. Yang ketiga, yang keempat, murid atau anak akan tersakiti dengan adanya korban, ya dia pasti merasa tersakiti. Kelima, perilaku pasif agresif meningkat.
Ada yang pasif, ada yang agresif. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Yang ketujuh, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contoh terjadi di sekolah, hanya di sekolah saja. Nah, kemudian peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, jadi dalam sebuah pernyataan, oh peraturannya adalah begini, jadi kamu harus seperti ini. Seperti itu. Yang kesembilan, murid atau anak membenci peraturan. Ujung-ujungnya apa? Terhadap peraturan yang sudah kita buat, mereka akan membenci itu. Selanjutnya, nah kita lihat konsekuensi. Ya, ini ada di atasnya tulisan berwarna hitam. Konsekuensi. Kita lihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi tidak berbekas lama. Ketika masalah itu terjadi, ya sudah, hanya selesai di saat itu saja. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang sudah bersalah, dia pasti yang merasa tidak nyaman. Yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. 6. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. 7. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ke-8. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya, dibarengi dengan kata-kata tersebut. Yang terakhir, anak ataupun murid akan menghormati terhadap peraturan yang sudah dibuat. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat, yuk Bapak Ibu kita jawab bersama. Di sini yang mana yang disebut dengan hukuman, yang mana disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi harus kita bedakan. Tadi sudah di atas kita lihat perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Kita lihat bersama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Pak Hilman hukuman? Bu Sabitri? Hukuman? Bu Erna? Hukuman? Pak Munir? Hukuman? Pak Nizamudin? Sanksi atau konsekuensi ya? Yuk kita lihat bersama Bapak Ibu. Ya, ya betul Pak Nizamudin ya. Ini sebagai konsekuensi. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman, oke. Hukuman, 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 hukuman. Ayo kita lihat jawabannya. Iya benar ya. Ini adalah hukuman. Oke, yang ketiga. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Rahmat? Hukuman. Pak Rizmudin? Sanksi. Oh. Sanksi. Oke, Bu Erna? Hukuman. Pak Munir? Hukuman. Sanksi ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, sanksi ya. Di sini terlihat bahwasanya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, apa yang dilanggar? Mereka mencoret. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Konsekuensinya adalah membersihkan coretan tersebut. Selanjutnya, nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, hukuman, hukuman. Pak Najimudin? Hukuman. Oke, yuk kita lihat apa jawabannya. Ya, benar ya. Ini adalah sebuah hukuman. Mulai ya. Oke, baik. Kita lihat selanjutnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Odin? Sanksi. Pak Rahmat? Hukuman. Sanksi. Bu Erna dan Bu Sabitri? Sanksi. Hukuman. Oke, yuk kita lihat jawabannya. Iya, ya, ini adalah hukuman. Nah, berikutnya. Udah nampak. Ya, contoh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Bapak Ibu guru PJOK bagaimana nih kira-kira?
Sanksi ya, oke, karena tadi sudah muncul jawabannya adalah sanksi. Ya, nah, selanjutnya kita lihat restitusi. Nah, restitusi itu merupakan sebuah pilihan, ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Kalau tadi hukuman nggak habis-habis masalahnya, ya. Kemudian yang keenam, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini kata-kata kunci dari sebuah restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang kesembilan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi harus kita bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan juga yang mana restitusi. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu adanya keyakinan kelas. Sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu tentang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa ya, bisa dipahami, kira-kira nanti bisa kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, ya insya Allah. Ini tadi pagi nih, tadi pagi kejadiannya, ya, ketika anak-anak kita memang mereka bersalah, ya. Apa ketika saya lihat ada Bu Safitri yang memimpin, ya kan, itu kan nggak habis-habis, ya kan, anak-anak kita nggak habis-habis, Bu, dia yang salah Bu, jadi dari A sampai Z, balik lagi ke A, balik lagi ke Z. Tidak selesai permasalahan tersebut. Tetapi ketika dicoba oleh Pak Iwan menggunakan restitusi, mereka meyakini apa kesalahan mereka, apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka sepakati setelah itu. Jadi kita mencoba membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan juga restitusi dalam proses pembelajaran. Bismillah sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi boleh tersirat, boleh tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita lakukan bersama murid dalam kelas ataupun seluruh warga sekolah secara tersirat ataupun tersurat, baik tertulis ataupun tidak tertulis, dan disepakati bersama dengan murid ataupun warga sekolah. Nah, ya, berikutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang memang berlaku di lingkungan sekitar, tidak berbicara lingkungan luar sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, boleh kita meminta curah pendapat daripada murid ataupun warga sekolah, sehingga kalimat-kalimat ataupun keyakinan kelas tadi memang disepakati bersama. Nah, contoh misalnya, selanjutnya Pak? Belum ya. Nah, saya sudah buat di kelas 12. Contohnya ada tentang keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas tersebut. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat
tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas ataupun di sekolah. Kita tanya terlebih dahulu, bagaimana murid-murid sudah sejauh ini pendapat yang ingin kalian sampaikan tentang keyakinan kelas kita. Nah, selanjutnya mencatat semua masukan. Oh, misalnya, boleh kita action di sini Bapak Ibu? Boleh? Actionnya saya sebagai guru di sini, Bapak Ibu sebagai murid, ya, supaya nanti di dalam kelas bisa kita terapkan. Nah, misal, ayo anak-anak Ibu semuanya kita curahkan pendapat yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Misal, ya, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, itu contoh menggunakan kata-kata positif. Tetapi ada cara nanti bila ada kalimat yang negatif, itu harus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Ya, tetapi kita ganti dengan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan ribut di dalam kelas. Diharap tenang ketika belajar. Nah, itu kata-kata tadi ataupun kalimat-kalimat tadi disebut dengan curah pendapat yang merupakan masukan-masukan dari murid kita. Kita tulis di papan tulis ataupun di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Oh, jangan lari-lari. Kita bisa ganti dengan berjalanlah dengan baik atau dengan tenang. Nah, ketika melewati koridor, berjalan. Nah, kita ganti kalimat-kalimat negatif tadi dengan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kita hilangkan kata-kata negatifnya. Ya, tidaknya itu kita hilangkan. Yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, dan datanglah tepat waktu. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah dijadikan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya sekolah ataupun kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Jadi, contoh misalnya kita di dalam kelas, bisa next selanjutnya. Nah ya, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12 MIPA. Ada hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam setiap pembelajaran, menjaga kebersihan sekolah dan kelas, bersifat jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab, serta saling membantu sesama teman. Mengumpulkan tugas tepat waktu, saling menyemangati dan memberi motivasi. Nah, kesepakatan ataupun keyakinan kelas ini kita susun bersama dengan murid di dalam kelas. Setelah selesai baru dipaparkan, baik itu dalam bentuk brosur ataupun pamflet. Nah, ya, di dalam kelas. Selanjutnya, nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Saya sudah mencoba membuat di kelas 12, mungkin nanti di kelas 1, di kelas 11, dan kelas 10 bisa wali kelas ataupun guru-guru yang lain mengikuti proses tadi. Dimulai dari curah pendapat, kita rubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian pendapatnya itu kita sepakati bersama dengan para murid kita. Nah, berikutnya yang keempat, ada pembelajaran tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, apa saja menjadi kebutuhan dasar manusia? Yaitu ada 5: kebutuhan untuk bertahan hidup, survival; cinta dan kasih sayang, love and belonging; kebebasan, freedom; kesenangan, fun; dan yang kelima ada kekuasaan atau power. Nah, kita lihat yang pertama,
kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kalau dulu bahasanya sandang, pangan, dan apa Pak Udin? Papan. Iya betul ya. Dan papan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Tindakan yang dilakukan baik sesuai nilai-nilai keyakinan atau bertentangan akan dilakukan demi untuk bertahan hidup. Pokoknya saya harus bisa bertahan hidup. Apakah itu baik atau tidak? Itu pasti menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia, ya, yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kayaknya kalau udah ngomong cinta dan kasih sayang, gimana Bu Erla? Bagaimana Bu Udin? Ya, kita pasti ingin dicintai dan ya disayangi ya. Nah, kita lihat kebutuhan cinta dan disayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, cintai dan disayangi, yaitu disebut juga dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau misalnya dia duduk sendiri, ya kan, tidak berbaur dengan kawan-kawannya yang lain, ya udah berarti dia tidak mau dicintai ataupun disayangi, ya. Atau dia ingin diajak. Nah, ya, itu yang menjadi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan itu juga belum Pak? Ya, termasuk keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka biasanya akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, dan belajar kelompok. Nah, ini biasanya yang kita alami ya. Oh, anak-anak ini rame kalau gurunya si A. Nah, jadi yang menjadi PR kita adalah bagaimana supaya anak-anak ini siapapun gurunya A, B, C, D, mereka tetap senang untuk belajar. Ya, berikutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kebutuhan ini, maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga. Oh, saya ini berharga, itu suatu kebutuhan. Oh, saya ini ingin dihargai, itu suatu kebutuhan. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Keinginan ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Biasanya anak terlihat rapi dan sistematik serta selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ya, berikutnya ada kebebasan. Apa kebebasan? Yaitu kebutuhan akan pilihan. Oh, saya bebas memilih. Ya, oh saya bebas melakukan sesuatu. Oh, saya bebas A, bebas B, dan lainnya. Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang hal baru serta menarik. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan kebebasan. Berikutnya ada kesenangan, yaitu kebutuhan akan merasa senang. Biasanya kalau kita sebut apa ini ya? Quality time ya.
ya, menyenangkan diri sendiri. Nah, ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau mau tertawa Pak Udin, nggak apa-apa, tertawa aja. Itu sebuah kebutuhan, ya Bu Sabitri ya, itu sebuah kebutuhan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan, bahkan berlaku buruk. Jadi bila ada anak-anak kita yang gemesin gitu ya, yang suka bergurau, itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, ya, suatu kebutuhan. Jadi sesekali ibu-ibu, bapak-bapak boleh bergurau, jangan jangan kaku kali ya. Nah, karena itu juga merupakan sebuah kebutuhan bagi diri kita pribadi. Nah, di sini ada sebuah kasus, ya, ada sebuah kasus. Yuk kita selesaikan sama-sama. Ibu Antar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi si Doni ini sering minta bekal kawannya ketika makan siang dengan cara paksa. Apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Kira-kira dari kelima kebutuhan tadi, dia ini datang nih kepada kawannya minta bekal kawannya secara paksa. Nah, kita sebagai guru kira-kira kebutuhan apa nih yang ingin dipenuhi oleh si Doni tadi? Berarti kebutuhan bertahan hidup. Oke, boleh yang lain? Selain itu, selain kebutuhan bertahan hidup, apakah dia senang mengganggu kawannya? Kebutuhan kesenangan? Ya, yuk kita lihat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ya ketika kita inginkan sesuatu dan itu belum tercapai, maka sebenarnya kita belum memenuhi kebutuhan dasar kita. Begitu juga nanti kita sebagai guru bersama murid-murid, kita lihat bagaimana kebutuhan apa yang mereka lakukan. Ada feedback yang mereka lakukan jika itu memang melanggar sebuah peraturan. Nah, selanjutnya, yuk kita lihat sama-sama. Di sini ada beberapa kasus dari beberapa kasus ini. Kita lihat perbedaan daripada kebutuhan manusia tadi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru loh, Ma. Itu kata si Dimas. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan yang ingin dia penuhi? Ada kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Oke, bagaimana Pak Rahmat? Kesenangan juga? Kesenangan Pak Hilman? Kesenangan? Iya, kesenangan ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Next.
Ya. Belum? Oh iya. Gak nampak ya? Gak nampak jawabannya? Oke, kita lihat. Dimas ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ini masih sama. Ketika ditanya, ya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Dimas tadi? Cinta dan kasih sayang. Setuju semua? Setuju ya? Oke, kita lihat jawabannya. Iya, benar ya. Oke. Nah, selanjutnya Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, yang lain ada? Kebebasan semua? Kebebasan? Bu Erna? Pak Udin? Penguasaan. Oke. Pak Hilman? Penguasaan. Penguasaan. Ustaz Fitri? Apa? Penguasaan. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Apa jawabannya Pak Hasan? Iya, ya. Oke, tepuk tangan. Pak Udin tadi. Ya, kayaknya sudah mulai bisa membedakan nih Bapak Ibu ya. Ya, oke, kita lihat masih ada kasusnya. Ya, masih. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Aku bosan belajar berwarna terus di dalam kelas. Nah, kira-kira nih, apa kebutuhan yang diinginkan, yang ingin dipenuhi oleh si Bimo? Apa Perna? Kebebasan? Kebebasan? Boleh? Kebebasan? Pak Hilman? Kebebasan, ya boleh, kita lihat ya. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah kebebasan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Sudah ya. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, yang terakhir cinta dan kasih sayang. Nah, ya. Selanjutnya ada pembelajaran kelima, ada restitusi. Nah, tadi di awal kita sudah melihat apa itu restitusi. Yang di sini lebih kepada kita lihat 5 posisi kontrol. Bagaimana seorang guru, orang tua ataupun atasan menempatkan diri sebagai posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang mana yang sesuai yang harus kita lakukan. Menurut Gideon Negotiation dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Selanjutnya, melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrolnya Negosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira selama ini yang sudah kita lakukan kepada murid-murid kita yang mana nih Bapak Ibu? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menjadi penghukum. Kalau saya pribadi pernah saya rasakan sebelum belajar ini, ya, saya merasakan posisi kontrol yang saya miliki itu adalah sebagai penghukum kepada murid-murid. Nah, bagaimana perbedaan dari kelima posisi ini? Kita lihat. Oke, silakan. Nah, penghukum
penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ya kata-kata penghukum, ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini yang biasa nih, yang keluar dari kata-kata seorang penghukum. Selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara si guru ini tadi. Nah, ya, ini tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mengalaminya. Oh, kamu aja yang datang telat. Ya, kenapa kok kamu terus? Awas ya kalau nggak siap PR ini ya. Nah, pasti seperti itu. Nah, kita lihat yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Apa saja? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dengan bahasa yang lembut, kata-katanya tapi gitu ya, kayak menusuk gitu ya. Nah, selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantu bapak lah, ayo bantulah demi bapak ya, besok jangan telat lagi ya, demi bapak ya. Nah, contoh lain, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi posisi si guru ini tadi sebagai teman. Ya, selanjutnya ada hal negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ini balik berkata nih si muridnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada nggak kejadian ini di sekolah kita? Ketika satu orang murid itu hanya bergantung pada satu orang guru. Secara tidak sadar, kira-kira ada ya? Ada. Ya, ada. Secara tidak kita sadari ini ada Bapak Ibu. Jadi memang satu guru, kata Bapak itu tadi. Nah, jadi memang dia memposisikan dirinya sebagai si teman daripada si guru tadi ataupun kebalikannya. Guru ini memposisikan diri sebagai teman terhadap si murid. Nah, ya. Selanjutnya ada sebagai pemantau. Maksud dari pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau biasanya kata-kata keramatnya ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Nah, ya, biasanya ini juga terjadi pada kita. Ya, pada seseorang yang memang melihat peraturan itu di atas segala-galanya, dia memposisikan diri sebagai posisi kontrol pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data
yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, klip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini secara tidak langsung juga ada di kita ya. Oh, peraturannya ini, oh ibu punya catatan nih, kamu sudah berapa kali terlambat. Nah seperti itu. Selanjutnya kita lihat yang terakhir. Posisi yang kelima inilah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagai bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, bila seorang murid ini punya kesalahan, jadi orang yang sebagai manajer ini tadi atau guru yang dengan posisi kontrol manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan, ya, selaku guru penggerak di sekolah kita. Beliau sudah mulai melakukan tadi, ya, ketika permasalahan anak-anak kita itu terjadi yang tidak habis-habisnya, ya, akhirnya Pak Iwan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, beliau berkata, apa yang kita yakini? Kemudian balik lagi, jika kamu meyakininya, apakah bersedia memperbaikinya? Jadi memang kita meminta murid yang mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, yuk kita isi. Kira-kira posisi kontrol mana? Nah, kan dari penjelasan tadi di atas kita lihat dari kelima posisi kontrol tersebut, yang mana penghukum, pembuat, merasa bersalah, pemantau, teman, ataupun manajer. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisinya di mana, Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau teman? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, ada yang lain? Odin? Kira-kira yang mana, Pak? Sama juga, pembuat orang merasa bersalah, atau pemantau, atau penghukum, atau sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau, ya, oke. Pak Udin? Pemantau juga, ya, ikut Pak Udin, ya. Bu Safitri dan Bu Ernawati? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, kita lihat apa jawaban yang benar. Iya, benar, ya. Pembuat orang merasa bersalah. Ini kata-kata keramatnya. Saya kecewa kali dengan kamu. Ya, berikutnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu kata terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kira-kira masuk kemana ini? Pemantau. Pemantau, oke. Yang lain? Pemantau? Pak Udin? Pemantau juga. Oke, baiklah. Yuk, kita lihat apa jawabannya. Penghukum. Ya, masih ini ya. Oke. Nah, selanjutnya
Iya, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kalimat ajaibnya ini nih. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita balikkan nih kepada si muridnya. Kira-kira posisi kontrol kita yang mana? Pembuku? Manajer? Semua manajer? Ya, setuju ya? Oke, yuk kita lihat. Yes, sebagai manajer. Berikan tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Ya, oke, selanjutnya contoh kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Yang disampaikan oleh gurunya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Fajar pun diam dan bisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, dari satu kasus ini kita lihat kembali pendekatan apa yang dilakukan oleh si ibu dalam mendekati Fajar, yaitu posisi kontrol apa yang dilakukan oleh si ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sebagai teman? Oke, yang lain ada? Cinta dan kasih sayang, kebutuhan ya, kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Pendekatan posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani tadi sebagai teman, sebagai teman. Yang lain ada Bapak Ibu? Bodi? Ya Bu Fitri? Kebutuhannya cinta dan kasih sayang ya. Nah, kalau posisi kontrol, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ada bahasa apa keramatnya itu? Gimana Fajar? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Kira-kira itu masuk kemana? Manajer. Sebagai manajer? Berubah lagi. Yang lain, tadi ya kata-kata keramanya, kamu tidak kasihan ya sama ibu? Teman masuk. Yang lebih tepatnya nih kira-kira nih. Pemantau ada tadi ya? Ada, oke. Ada apa tadi? Pemantau, pembuat merasa bersalah, kemudian manajer, sebagai teman, dan terakhir buku. Ada 5. Nah, kalau dengan kata-kata tadi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu? Kata-kata itu masuk kemana? Tidak kasihan kamu sama ibu? Merasa bersalah. Iya, sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, ibu udah capek-capek ngajar kamu. Berarti kan ibunya capek gara-gara ngajar si Fajar terus, sehingga pas Fajar ini dia menjadi merasa orang bersalah ya. Nah, baik, belum pasang masih tadi ya. Oke. Nah, kalau kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar udah benar tadi ya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, kira-kira ada kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh si Fajar? Ini bukan Fajar set boy ya. Kenal kan Bapak Ibu kan? Fajar set boy? Enggak kenal, nanti nonton TikTok ya.
kenalan nanti. Nah, jadi pacar di sini betul kebutuhan yang diperlukannya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berikutnya ada yang keenam, yaitu pembelajaran segitiga restitusi. Nah, di awal tadi sudah ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ada juga restitusi posisi 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi. Ingat ya, sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid. Kondisi menuntun murid, berarti kita menuntun murid nih, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, jadi posisi guru di sini ya menuntun murid memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian dengan tuntunan tadi, si murid ini diharapkan bisa kembali kelompok dengan baik dan memiliki karakter yang kuat dalam memperbaiki masalah yang mereka lakukan. Ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Apa kata-kata keramatnya? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita lihat kembali kesalahan yang mereka lakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikutnya ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kata-kata yang kita berikan ketika kita kembalikan ke poin yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menstabilkan identitas. Kata-kata ajaibnya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi begini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Dimulai dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Ya, ini ada salah satu contoh segitiga restitusi. Nanti bisa kunjung di link YouTube saya. Ya, ada link tersebut. Bagaimana cara segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, Bu Sapitri? Sudah jelas? Wow. Nah, mungkin ada sedikit masukan dari kawan-kawan dalam menghadapi apa yang sudah kita hadapi sebenarnya. Dengan penyampaian seminar ini diharapkan mampu merubah mindset kita terhadap murid. Ya, kita jadikan kekurangan murid itu adalah kekuatan yang dia miliki. Nah, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan lama, semoga dengan adanya seminar ini mampu mengubah kembali mindset kita, mampu mengubah posisi kontrol kita, kemudian meyakini adanya kebutuhan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa ya? Ya, bismillah. Insya Allah semoga budaya positif hari ini bisa memberikan dampak. Ya, dengan adanya seminar budaya positif hari ini bisa memberikan dampak kepada saya pribadi, kemudian kepada Bapak Ibu guru, dan juga menghasilkan murid. Ya, kita dapat menuntun murid dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian hari ini. Saya ucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.